Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aloha kevelas. Hari ini K-Team akan jelasin tentang past tense. Belajar past tense anti ambiar-ambiarkan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, K-Team ingatkan bagi kalian yang belum nonton video auxiliary, linking verb, dan juga tenses X, silahkan nonton video tersebut terlebih dahulu. Bisa langsung klik di IGTV di Instagram kita ya, karena materinya interrelated each other. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Simple past itu pakai verb berapa? Verb 2. Ini untuk kalimat positif ya. Jadi sampai kapanpun verb 2 ini jomblo atau sendirian. Sedangkan di kalimat negatif dan pertanyaan dia muncul auxiliary did diikuti verb 1 murni. Gitu. Ini juga udah dijelaskan di video auxiliary. Oke, sekarang kita masuk ke fungsinya. Simple past, kalian pasti udah paham ya kalau simple past itu telah dilakukan di masa lalu gitu ya, berhubungan dengan masa lalu. Nah, karena kita udah tahu fungsinya, kita bakalan bisa mengetahui adverbnya. Kata keterangan yang berkaitan dengan masa lalu itu apa aja gitu. Berarti last year, last week, last month, kemarin, beberapa jam yang lalu, in 2007, seperti itu. Contohnya, we watched K-learning videos yesterday. Jadi di kalimat positif dia pakai verb 2, sedangkan di kalimat negatif dan pertanyaan dia did not, kemudian verb 1 gitu ya. Did he ride a bicycle 3 hours ago, bla 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 gitu ya. Nah, ini semua dinamakan kalimat verbal karena mengandung kata kerja begitu. Gampang kan ya, jangan menghafal rumus. Itu pesan dari K-Team. Oke, sekarang kita lanjut ke nominal sentence. Jadi nominal sentence ini kalimat nominal berarti selain kata kerja ya, berarti dia mengandung kata sifat, kata benda ataupun kata keterangan. Nah, konsepnya nominal itu pakai to be ya, pakai to be. Nah, karena dia past berarti to be-nya dijadikan verb 2, jadinya was were gitu. Berarti contohnya, she was diligent yesterday. Kemarin dia itu rajin. Berarti biasanya nggak rajin gitu. Ini yang ngebedain sama present ya. Kalau present she is, seumpama she is diligent berarti fakta dan kebiasaannya dia itu memang sehari-harinya rajin. Tapi kalau dia pakai past berarti ya cuma kemarin saja dia rajin begitu. Jadi kita harus paham fungsi dari tenses tersebut biar paham penggunaannya gitu, biar paham bedanya gimana gitu fungsinya itu. Nah, diligent kan kata sifat, berarti pakai to be gitu, pakai was karena she. Dan kalau 5W1H tinggal taruh depannya why was she diligent yesterday gitu. Gampang ya. Sekarang kita lanjut ke frequently asked questions. Cila galau nih, pengen nulis caption di sosmed tentang pengalaman ditinggal mantan, tapi bingung Cila. Kalau pengalaman kan pakai past tense, tapi kalau deskripsiin identitas, sifat sama fisik itu pakai tenses apa gitu. Jadi jangan ambiar ya. Jadi pengalamannya itu pakai past tense karena sudah dilakukan di masa lalu ya. Nah, sedangkan identitas sama deskripsi fisik tuh pakai present tense. Identitas tuh maksudnya kayak nama gitu ya. Nama kan gak berubah dari dulu sampai sekarang, namanya dia kan tetap. Nah, fisiknya juga kan dia tetap, fisiknya hidungnya seperti apa, pipinya seperti apa gitu kan, gak berubah sampai sekarang kecuali dia oplas. No offense to everyone ya, ini cuma menjelaskan pakai tensesnya apa gitu. Jadi karena fisiknya gak berubah itu jadi pakai present tense menjelaskan atau mendeskripsikan fisiknya. Kemudian sifatnya juga sama. Kalau sifatnya nggak berubah dari dulu sampai sekarang berarti pakai present tense. Tapi kalau sifatnya berubah dulu sama sekarang itu beda, berarti ya pakai past tense.
kan jelasin pengalaman kan, pengalaman di masa lalu, berarti ya jelasin sifat dia saat itu aja gitu kan, berarti pakai simple past gitu. Seumpama dia dulunya peduli, sekarang enggak gitu kan, berarti she cared gitu, dia peduli pakai verb 2 saat itu, sekarang enggak gitu kan, sekarang udah beda sifatnya, berarti ya beda gitu, berarti pakai past tense gitu. Tapi kalau sifatnya tetap sama berarti pakai present tense gitu aja, konsepnya gampang. Jadi misalnya I had an ex girlfriend, nah ini kan pengalaman di masa lalu ya, jadi pakai simple past. I had, dulunya punya gitu. Her name is gitu, pakai is karena fakta sampai sekarang namanya tetap, jadi pakai is gitu. She has a pointed nose and chubby face gitu, jadi deskripsi fisiknya dia pakai present tense. Gampang kan? Jadi no ambiar-ambiar lagi ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke continuous. Continuous itu verb ing. Verb ing gak bisa sendiri, dia butuh to be. To be-nya si past yaitu was dan were. Gampang banget kan? Nah, fungsinya kalau continuous itu sedang ya, sama antara present atau present continuous atau past continuous, konsepnya itu sama, bahwa continuous itu sedang gitu. Continuous ini sedang dilakukan. Bedanya kalau past continuous berarti sedang dilakukan di masa lalu. Kalau present continuous berarti sedang dilakukan sekarang gitu. Jadi pahami konsepnya. Gak usah hafalan rumus, hafalan fungsi itu gak usah, karena ada patternnya gitu loh. Ada pola yang regular gitu, yang pasti gitu, yang bisa ditarik benang merahnya dari situ. Oh, continuous itu verb ing. Oh, continuous itu sedang gitu. Tinggal dilihat past atau present gitu. Dari fungsi kita tahu adverbnya. Berarti sedang. Nah, bedanya sama yang past tadi, yang simple past to ini, yang simple past saja itu kan yesterday saja. Nah, kalau past continuous ini lebih spesifik. Jadi ada jamnya. Jadi yesterday at 7 PM kayak gitu. Last Monday at 6 AM seperti itu. Ada jamnya. Nih ya, dipahami. Contoh, I was studying English yesterday at 8 PM gitu. They were not reading a storybook last Saturday at 10 AM. Itu ya. Oke. Lanjut. Jika kita mengkombinasikan dua kalimat, sama konsepnya dengan yang di present ya. Kalau yang ditempeli while berarti verb ing, ditempeli while berarti verb ing. Bisa dibolak-balik, konsepnya seperti itu. Yang when berarti yang past, verb 2 gitu maksudnya. Sorry. When I arrived at home yesterday, my brother was taking a bath. While my brother was taking a bath, I arrived at home yesterday gitu ya. Begitu konsepnya, mudah sekali. Sekarang nominal. Tadi nominal kan to be ya. Oke, kita coba preteli rumusnya kayak gimana dari namanya aja. Sorry. To be kan. Nah, to be nominalkan to be, sedangkan continuous verb ing ya, berarti to be-nya dijadikan verb ing, jadinya being begitu. Berhubung ini continuous ya kan, verb ing, jadi nggak bisa sendiri, butuh to be. Jadi to be butuh to be ya, tetap gitu. Karena ini continuous ya, jadi nggak bisa sendiri, butuh to be. Jadi ada was were. Jadi he was being busy yesterday at 10 PM. Dia telah sedang sibuk kemarin jam 10 malam. Jadi bedanya sama yang past, kalau past cuma yesterday aja, kalau continuous nih spesifik ya, ada jamnya. Jadi jam 10 malam kemarin tuh sedang gitu, sedang sibuk, sedang gak sibuk gitu bedanya.
busy adjective. Jadi pakai to be, jadi dinamakan nominal begitu. 5W1H gampang banget, tinggal ditaruh depannya. Okay, today's summary, we come to the end of this session, yaitu today's summary. Kalian boleh screenshot ini. So we come to the end of this session. Thank you for your attention. Silakan follow our Instagram account. Kalian bisa WhatsApp juga, bisa visit our platform. And thank you for your nice attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.